warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anaknya Ibu. Alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau tematik IPA. Jadi selama sepekan akan bersama dengan Ibu untuk belajar materi ilmu pengetahuan alam. Sebelum Ibu melangkah menjelaskan lebih jauh tentang apa yang akan kita pelajari, Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin kalian belum pernah melihat saya atau sudah pernah melihat cuma belum kenal. Ibu Nur Fadliyah namanya, panggilannya boleh Ibu Lia. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal Ibu karena saya lihat ada beberapa yang pernah ikut bimbel Olimpiade Sains di gedung 2, jadi di gedung 1. Jadi Ibu posisinya ada di gedung 1. Nah, kali ini Ibu akan mengajar tentang sistem gerak hewan dan manusia, tapi Ibu lebih dominan menjelaskan ke organ gerak pada manusia. Kenapa? Karena menurut Ibu organ gerak manusia itu lebih sangat penting, karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi pandemi sekarang itu berkaitan dengan sistem sistem dalam kehidupan kita seperti itu. Ibu tidak terlalu jelaskan tentang hewan karena menurut Ibu hewan itu kalian bisa pahami. Saya ambil contoh saja dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam rumah kita biasanya kita lihat ayam atau cicak, itu alat geraknya apa? Ya, alat geraknya adalah kaki. Nggak usah jauh-jauh, yang biasa kita makan setiap hari adalah ikan lauk. Ikan itu alat geraknya apa sih sebenarnya? Alat geraknya adalah sirip. Apalagi nih, burung, alat geraknya apa? Alat geraknya adalah sayap, seperti itu. Nah, sebelum kita pelajari lebih jauh lagi, kalian harus tahu dulu apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia, seperti itu. Jadi biar kita tahu bahwa alat gerak kita itu seperti ini loh, ada loh namanya, seperti itu. Next, gerak. Kalian harus tahu, bukan harus, tapi kalian pasti sudah tahu apa sih itu gerak. Misalnya saya posisinya diam, kira-kira apa bisa dikatakan itu bergerak? Sudah jelas pasti tidak, karena bergerak itu pasti melakukan suatu aktivitas. Jadi gerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Ada nggak ciri lain makhluk hidup yang kalian ketahui? Contoh, saya kasih contoh ya. Bernapas itu salah satu contoh makhluk hidup. Yang kedua, yang ketiga adalah berkembang biak, butuh nutrisi, makan, hidup, seperti itu. Next, karena kita belajar tentang gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara dua alat, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu yang mana? Alat gerak pasif itu adalah tulang. Jadi tulang itu pasif, otot itu adalah aktif. Jadi kalau misalnya kita cuma mempunyai otot, nggak punya tulang, itu bisa bergerak tidak? Sudah pasti jelas tidak, seperti itu. Nah, coba perhatikan gambar. Ada gambar yang saya tampilkan. Di gambar itu cuma tulang saja, kira-kira bisa bergerak tidak? Pasti jelas tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena tidak ada ototnya. Karena orang tidak punya otot nggak bisa bergerak. Orang tidak punya tulang nggak bisa berdiri tegak. Itu konsepnya. Next, kita lanjut, kita analisis ya. Oke. Nah, coba kita bandingkan dengan animasi yang saya tampilkan tadi ini. Animasi yang saya tampilkan, dia bergerak, padahal dia tulang. Benar tidak Ibu Lea? Enggak, itu salah. Itu cuma animasi, itu cuma teknologi. Tapi kalau modelnya di samping, coba kita lihat lagi. Coba ini, yang gambar 3 orang. Masuk di akal tidak? Ya, masuk di akal. Kenapa? Karena dia lengkap. Ada tulang, ada otot, dan dia bisa tegak, berdiri tegak. Coba diperhatikan gambarnya di samping, cuma otot saja sama tulang. Otot, di sampingnya tulang.
dia ini nggak bisa dipisahkan. Otot nggak punya tulang, tulang nggak punya otot. Kalian pasti sudah punya gambaran tersendiri. Next, kita lanjut. Fungsi tulang, coba kita perhatikan. Fungsi tulang itu tempat menempelnya otot. Fungsi tulang juga tempat untuk menopang otot tubuh kita. Contohlah misalkan tanaman tomat lagi lemah, batangnya lembek atau apa ya nama istilah lainnya. Biasanya para petani mengambil bambu, baru dia mengikat batangnya di bambu tersebut. Supaya apa? Supaya tubuhnya, batangnya si tomat itu bisa tegak seperti itu. Nah, sama dengan kita. Kalau manusia nggak punya tulang, kira-kira bagaimana? Bisa berdiri tegak tidak? Nggak mungkin. Itu konsepnya. Next, kita lanjut. Fungsi tulang. Ini sudah jelas tadi. Menopang tubuh. Jadi kalau nggak punya tulang, kita nggak bisa berdiri tegak. Next, memberi bentuk pada tubuh ya. Biasanya ada badannya yang besar gitu, itu sesuai dengan tulangnya seperti itu. Misalnya dia membentuk tubuhnya, modelnya kalau nggak punya otot biasanya cuma berdiri tegak saja, tidak ada otot sama sekali. Tapi kalau ada otot maka dia terbentuk model seperti perempuan atau laki-laki seperti itu. Next, melindungi bagian tubuh jantung, paru-paru, dan sumsum dan lain. Pokoknya melindungi bagian organ dalam manusia. Jantung, hati, lambung, semuanya dijaga di situ. Paru-paru, coba bayangkan kalau kita nggak punya tulang dada. Cuma daging saja. Coba dibayangkan itu. Next, tempat membuat sel-sel darah. Next, kita lanjut. Rangka pada manusia. Ini boleh kalian baca saja. Nah, kenapa rangka manusia digolongkan endoskeleton? Karena dia ditutupi oleh tulang dan otot. Itu kuncinya. Karena dia berada di dalam tulang dan otot. Seperti itu. Dia dilapisi atau terbungkus oleh otot dan kulit. Bukan tulang, tapi otot dan kulit. Seperti itu. Kita lanjut. Macam-macam jenis tulang. Ini mudah untuk kalian, ada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Coba dipegang tangannya. Di sini adalah tulang pipa. Tulang pendeknya yang mana? Tulang pendeknya ini, tulang pipihnya yang mana? Ada di pipi juga tulang pipih. Tulang yang lain ada di belakang, seperti itu. Modelnya kenapa bisa dikatakan tulang pipa? Karena dia berbentuk pipa, dia pendek dan bentuk pipih seperti itu. Nanti kalian bisa perhatikan, maaf tadi sendawa. Nanti kalian perhatikan ada tugas juga yang berkaitan dengan macam-macam jenis tulang seperti itu. Next, kita lanjut. Ini adalah tulang yang melindungi organ dalam kita, yaitu paru-paru dan hati, seperti itu. Jantung, rongga dada. Coba perhatikan, kalian bisa baca sendiri. Next. Nah, ini adalah bagian-bagian tulang. Nah, coba diperhatikan tulang hastanya yang bagian tulang hasta, coba diperhatikan di bagian yang sejajar dengan kelingking. Nah, ini. Jadi dia sejajar dengan kelingking. Tulang hasta. Next, kita masuk di pergelangan tangan. Jari-jari tangan, telapak tangan. Next, turun ke paha. Silahkan pegang pahanya masing-masing. Tulang paha, turun ke lutut, tulang tempurung lutut, turun ke satu jengkal ke bawah, tulang kering, tarik ke belakang tangannya ke arah belakang betis, bukan di belakang betis ya, tulang kering itu, di belakang tulang kering itu, maka itu adalah tulang betis. Next, tulang pergelangan kaki, ini coba perhatikan ibu ulang, tulang betis, ini tulang kering, tulang betis, tulang kering, tulang betis, pergelangan kaki.
tulang jari-jari kaki, tulang telapak kaki. Oke, kalian sudah paham pasti? Coba kita lanjut. Rangka anggota gerak atas, Ibu jelaskan satu kali karena ini adalah ada di dalam tugas kalian, maka diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah tulang selangkah, tulang belikat, tulang lengan. Ibu ulang, sejajar dengan kelingking itu tulang hasta, sejajar dengan ibu jari itu adalah tulang pengumpil, pergelangan pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan. Oke, next, lanjut. Gerak bawah. Tulang usus, tulang ekor, tulang duduk, tulang paha, tulang tempurung lutut, ini yang saya jelaskan tadi, tulang betis yang di sini, tulang kering, pergelangan, coba diperhatikan yang besar itu kering, yang kecil itu betis. Pergelangan kaki, telapak kaki, jari-jari kaki. Next, kita lanjut. Nah, ini dia. Kalian bisa perhatikan. Coba Ibu perlihatkan. Nanti kalian bisa mengadopsi dari slide ini. Ya, yang slide ini. Kita lanjut. Kelainan pada sistem gerak. Nah, kalau misalkan ada orang yang berjalan model O, maka dia sudah dipastikan adalah kekurangan vitamin D. Makanya biasanya orang hamil atau anak-anak balita itu harus memenuhi vitamin D dengan cara mungkin berjemur dengan panas matahari dari jam 8 sampai jam 10 pagi gitu. Next, kelainan pada sistem gerak. Ini biasanya banyak ini kita jumpai lordosis, kiposis, dan skoliosis. Gambarnya tuh gimana sih sebenarnya, Bule? Coba dilihat. Nah, ini kiposis, bungkuk ke belakang, ke samping, dan ke depan. Itu penyebabnya apa? Ya, pola hidup yang tidak bagus, tidak menjaga postur tubuh saat dia duduk, dan sebagainya. Kekurangan vitamin juga, seperti itu. Next. Macam-macam bentuk tulang, ini sudah dijelaskan tadi, nanti Ibu tampilkan supaya itu bisa jadi referensi untuk tugas kalian. Next. Ibu akan jelaskan cara menjaga sistem organ gerak pada manusia, walaupun tidak terdapat di slide yang tadi, tapi Ibu langsung jelaskan saja. Cara menjaganya yang pertama yaitu mungkin kita harus menjaga pola hidup sehat. Rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan posisi tidur juga harus benar, posisi tidur harus benar, posisi duduk harus benar, dan dalam setiap kita beraktivitas mesti kita harus hati-hati, karena misalnya tergelincir, terpeleset itu juga merupakan penyakit organ gerak. Dan yang paling penting untuk siswa adalah tidak membawa beban yang terlalu berat di bagian pundaknya. Misalnya diisi tasnya terisi satu lusin buku paket. Itu bisa mengakibatkan belakang kita bermasalah. Seperti itu. Karena kita lagi membahas tentang cara menjaga organ gerak, maka Ibu menganjurkan untuk kalian untuk menjaga pola hidup sehat selama tinggal di rumah, apalagi pandemi sekarang yang sampai sekarang pun masih berkembang. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Apabila ada komentar atau mungkin ada pertanyaan, boleh komentar di kolom komentar, atau mungkin bisa hubungi Ibu lewat video call atau mungkin lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.